Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kali ini di sini kita akan bahas soal. Ngomong-ngomong, kita udah lama nih nggak bahas soal. Nah, di sini terdapat sebuah soal yang dimana soalnya yaitu 400 mg zat dimasukkan ke dalam tubuh pasien penyakit paru-paru pada pukul 7 pagi dan dikeluarkan melalui ginjal. Oh, ini ginjal setiap jam. Setiap 1 jamnya 20% zat tersebut dikeluarkan. Tentukan zat tersisa pada pukul 11. Nah, ngomong-ngomong ini ya teman-teman, ini adalah sebuah soal suatu komenan atau yang ada komen pada video saya. Nih, komennya nanti akan saya masukkan juga. Nah, di sini berarti di sini kita tulis dahulu bahwa di sini untuk jumlah zat awalnya, yaitu misal kita tuliskan dahulu diketahui bahwa misal nih zat awal itu saya ibaratkan adalah X0 nya adalah 400 mg dan kemudian dimasukkan ke dalam tubuh pasien penyakit paru-paru pada pukul 7 pagi. Nah, berarti dia startnya di pukul 7 pagi ya teman-teman. Nah, nanti untuk sampai ke jam 11 nya berarti 7 nya nggak dihitung. Nah, berarti kemudian zat ini akan dikeluarkan setiap 1 jam, kemudian yang dikeluarkan itu sebanyak 20%-nya. Berarti nanti setiap 20% itu berarti sisanya berapa ya teman-teman? Setiap 1 jamnya. Berarti kalau misal nih saya hitung untuk jam pertamanya. Ini kita ibaratkan adalah sebuah permisalan. Nah, misal nih untuk jam pertama. Untuk jam pertama berarti kan untuk zat sisa pada 1 jam pertama itu adalah zat awal itu dikurangkan dengan 20% dari zat pertama, zat awalnya juga. Berarti di sini kalau kita tuliskan juga, berarti X pertama ini didapatkan rumus adalah ini ada X0 X0, kita tuliskan dulu X0 dikali dengan 1 dikurang 20%. Nah, berarti X1-nya adalah X0. Nah, 1 ini sama aja dengan 100% ya teman-teman. Berarti 100 dikurang dengan 20%, berarti X1 sama dengan X0 dikali dengan 80%. Nah, 80% ini kalau kita ubah ke dalam desimal, maka dia akan didapatkan adalah X1 sama dengan X0 dikali dengan 0,8. Nah, ini masih untuk jam pertama. Nah, ini nanti kita akan cari sebuah ketetapannya ya teman-teman, untuk mencari rumusnya dulu. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita olah untuk mencari jam ke-11-nya sampai jam ke-11. Oke, nah berarti di sini kita coba cari X2-nya. Nah, berarti untuk mencari jam yang kedua setelah 1 jam pertama, ini adalah 2 jam selanjutnya. Berarti untuk mendapatkan sisa pada jam keduanya adalah, berarti kan di sini jam pertama dikurang dengan 20% dari jam pertama. Nah, berarti jam pertama tadi adalah X0 dikali dengan 0,8. Kemudian dikurangkan dengan X0 dikali 0,8, ini dalam kurungkan. Kemudian dikali dengan 20%-nya. Oke. Berarti di sini sama-sama aja ada X0 kali 0,8 nih. Ini kan sama, berarti kita keluarkan juga nih. Berarti kan sisanya 1 dikurang 20%. Nah, ini kan sama kayak yang ini nih, teman-teman nih, sama yang kayak ini. Berarti ini kan berarti X0 dikali dengan 0,8 kali 0,8 nih. Tadi kan hasilnya 80%, berarti 0,8. Berarti untuk X2-nya adalah X0 dikali 0,8 pangkat 2. Oke. Nah, di sini berarti ada sebuah ketetapannya nih, teman. Berarti untuk jam pertama dia di sini 0,8 aja. Berarti kalau jam kedua di sini pangkatnya juga 2. Berarti jam 11 ini dia jam ke berapa? Nah, berarti kita hitung juga. Jam 7 sampai dengan jam 11. Coba teman-teman hitung. Nah, jadi jam 7 sampai ke jam 11 ini adalah 4 jam ya, teman-teman. Berarti di sini sampai 4 jam. Berarti di sini adalah X4 sama dengan X0 dikali dengan 0,8 pangkat berapa nih? Karena di sini tadi jam kedua, berarti pangkatnya 2. Berarti ini jam keempat, berarti pangkatnya adalah 4. Nah, berarti X0-nya adalah 400 mg. Kemudian 0,8 dipangkatkan 4. 0,8 pangkat 4 nih, berapa teman-teman? 8 pangkat 4 itu berapa? Oke, nah nanti untuk 0,8 pangkat 4 ini teman-teman bisa menggunakan kalkulator. Nah, di sini hasilnya adalah
0,8 pangkat 4 itu adalah 0, ini dikali ya teman, 0,4096. Dan kemudian ini dikali 400 kali 0,4096 itu hasilnya adalah 163,84. Nah, jadi sisa zat pada jam 11 adalah ini 163,84 zat miligram zat. Nah, oke. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan, bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.